Di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur jendela kaca yang buram. Aisyah berdiri di depan cermin kamarnya, tubuhnya setengah telanjang saat dia berganti pakaian setelah mandi sore. Tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar, dan Sari, sahabatnya sejak kuliah, masuk tanpa mengetuk, membawa tas belanjaan yang basah kuyup. Mata Sari melebar, wajahnya memucat seketika, tapi bukan karena melihat Aisyah dalam keadaan seperti itu, melainkan karena gelombang emosi yang tiba-tiba menerpanya, membuat hatinya berdegup kencang dengan rasa yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Aisyah buru-buru menarik handuk untuk menutupi tubuhnya, pipinya memerah karena malu. "Sari, kenapa nggak ketuk dulu?" serunya, suaranya campur antara kesal dan canggung. Sari tetap diam di ambang pintu, matanya tak bisa lepas dari Aisyah, tapi pikirannya berputar liar. Selama bertahun-tahun, Sari selalu menganggap dirinya straight, menikah dengan pria yang dipilih keluarganya, tapi saat ini, melihat Aisyah yang rentan dan indah itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Bukan ketakutan akan Aisyah, tapi ketakutan akan dirinya sendiri, ketakutan bahwa perasaan yang selama ini dia tolak adalah nyata. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu yang sempit, hujan masih deras di luar. Aisyah, yang sudah mengenakan kaos longgar dan celana pendek, menuangkan teh panas untuk Sari. "Maya, tadi aku lagi buru-buru." "Kamu kenapa masuk gitu aja?" tanya Aisyah, mencoba meredakan suasana. Sari menggelengkan kepala, tangannya gemetar memegang cangkir. Aku nggak tahu, Ais. Tadi aku cuma mau bilang kalau aku bawa makanan dari pasar, tapi... Ya ampun, aku nggak nyangka." Sari berusaha tertawa, tapi suaranya pecah. Di dalam hatinya, dia berjuang melawan gelombang ingatan, bagaimana Aisyah selalu ada untuknya, mendengarkan curhatan tentang pernikahannya yang dingin dengan Rial, suaminya yang sibuk dengan pekerjaan di kantor. Aisyah memandang Sari dengan mata penuh perhatian. Dia sudah lama menyimpan perasaan pada Sari, tapi tak pernah berani mengungkapkannya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional dan agama, menjadi lesbian bukanlah pilihan yang mudah. Aisyah lahir dari keluarga Muslim taat di Bandung, ayahnya seorang ustadz yang sering ceramah tentang moralitas. Sejak remaja, Aisyah sudah merasakan tarikan yang berbeda, tapi dia menyembunyikannya, fokus pada karirnya sebagai desainer grafis. Sari, di sisi lain, berasal dari keluarga Jawa yang konservatif di Yogyakarta, menikah muda karena tekanan orang tua, dan kini bekerja sebagai guru di Jakarta. "Kenapa kamu kelihatan aneh gitu, Sar?" Aisyah bertanya pelan, duduk di sebelahnya. Sari menatap cangkir tehnya, air mata mulai menetes. "Aku takut, Ais. Takut kalau aku salah." Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat Aisyah terkejut. Sari menceritakan bagaimana pernikahannya dengan Rial semakin renggang, bagaimana dia merasa kosong setiap malam, dan bagaimana kehadiran Aisyah selalu membuatnya merasa utuh. "Tapi ini salah, kan? Kita cewek, Ais. Keluargaku, masyarakat. Mereka nggak akan terima." Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah momen yang dia tunggu, tapi juga yang dia takuti. Dia meraih tangan Sari dengan lembut. "Sar, perasaan nggak pernah salah. Yang salah adalah kalau kita bohongi diri sendiri." Tapi di dalam hati Aisyah, ada konflik besar. Dia tahu risiko, kehilangan sahabat, penolakan keluarga, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan jika rumor menyebar. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, Sari menangis di pelukan Aisyah, dan untuk pertama kalinya, Sari mengakui bahwa dia mungkin mencintai Aisyah lebih dari sekadar teman. Keesokan harinya, Sari kembali ke rumahnya di kawasan Tebet, di mana Rial sudah menunggu dengan wajah marah. "Kemana aja semalam?"
Hujan deras gitu kok nggak pulang, tanya Rial, suaranya tinggi. Sari berbohong, bilang dia menginap di rumah Aisyah karena banjir. Tapi Rial curiga, dia pernah mendengar gosip tentang Aisyah dari teman-temannya. Aisyah itu. Dia kan lesbi, ya. Kamu hati-hati deh, jangan terlalu dekat. Kata-kata itu seperti pisau bagi Sari. Dia merasa marah, tapi juga takut. Apakah Rial benar? Apakah dia sedang menuju jalan yang salah? Sementara itu, Aisyah di kantornya tak bisa konsentrasi. Pikirannya penuh dengan Sari. Dia menelepon ibunya di Bandung berpura-pura bertanya kabar, tapi sebenarnya mencari dukungan. Ibu, kalau ada orang yang beda, yang gak seperti orang kebanyakan, gimana? Tanyanya hati-hati. Ibunya tertawa. Beda gimana? Kalau beda agama atau apa? Pokoknya ikuti ajaran agama, nak. Jangan ikut arus modern yang rusak moral. Jawaban itu membuat Aisyah semakin gelisah. Dia tahu, jika keluarganya tahu, dia bisa diusir. Malam berikutnya, Sari datang lagi ke apartemen Aisyah, kali ini dengan wajah pucat. Rial curiga, Ais. Dia bilang aku terlalu sering ke sini. Aisyah memeluknya, tapi di dalam hatinya, dia tahu ini baru permulaan. Mereka memutuskan untuk bertemu lebih jarang, tapi hasrat itu semakin kuat. Sari mulai membaca artikel tentang di Indonesia, tentang bagaimana komunitas itu berjuang melawan diskriminasi, tapi juga tentang kasus-kasus penganiayaan dan penolakan sosial. Dia merasa terpecah antara cinta yang baru dia sadari dan tanggung jawab sebagai istri. Aisyah, di sisi lain, mulai merasakan tekanan dari teman-temannya. Salah satu rekan kerjanya, Maya, bertanya langsung. Ais, kamu single terus, gak mau nikah? Atau kamu suka cewek? Aisyah tertawa paksa, menyangkal, tapi hati kecilnya hancur. Dia tahu, jika terungkap, karirnya bisa hancur. Di Indonesia, meski ada kemajuan, tapi di lingkungan kerjanya yang konservatif, itu bisa berarti pemecatan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Sari mulai menghindari Rial, tidur di kamar terpisah, dan Rial semakin curiga. Suatu malam, Rial mengikuti Sari ke apartemen Aisyah. Dia melihat mereka berpelukan di balkon, dan amarahnya meledak. Dia mengetuk pintu dengan kasar. Sari. Apa-apaan ini, serunya. Sari panik, Aisyah juga. Ini adalah konfrontasi pertama yang nyata. Rial masuk, menuduh Aisyah merusak rumah tangganya. Kamu lesbi, ya? Kamu pengaruhin istriku. Aisyah diam, tapi Sari membela. Ini bukan salah Aisyah, Ri. Ini tentang aku. Rial terkejut, tapi dia marah besar. Dia pergi dengan mengancam cerai dan memberitahu keluarga Sari. Malam itu, Sari memilih tinggal di tempat Aisyah, tapi keputusan itu datang dengan harga kehilangan rumah tangganya. Pagi berikutnya, Sari bangun dengan mata bengkak. Dia menelepon orang tuanya di Yogyakarta, tapi tak berani bilang apa-apa. Ma, aku lagi ada masalah sama Rial, katanya saja. Ibunya khawatir. Kenapa? Kalian kan baru nikah 2 tahun. Jangan cerai, nak. Malu keluarga. Kata-kata itu membuat Sari semakin tertekan. Di masyarakat Jawa, perceraian adalah aib besar, apalagi jika melibatkan isu seperti ini. Aisyah sementara itu berusaha kuat untuk Sari. Dia memasak sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur, dan mereka makan dalam diam. Kita harus pikir matang, Sar. Ini nggak gampang, kata Aisyah. Sari mengangguk, tapi di hatinya ada keraguan. Apakah dia benar-benar lesbian? Atau ini hanya AC? Dia ingat masa kecilnya, ketika dia suka bermain dengan anak laki-laki, tapi juga merasa nyaman dengan teman perempuan.
Tapi masyarakat mengajarinya bahwa cinta hanya antara pria dan wanita. Hari itu, Sari pergi ke pengacara untuk konsultasi cerai. Pengacara, seorang wanita paruh baya, mendengarkan dengan hati-hati. Bu, di Indonesia, cerai karena alasan ini bisa rumit. Apalagi kalau suami menuduh perselingkuhan. Sari terkejut. Tapi Aisyah cewek. Pengacara menggeleng. Hukum kita belum sepenuhnya mengakui hubungan sesama jenis. Bisa ada tuntutan moral atau bahkan pidana di beberapa daerah. Sari pulang dengan kepala pusing. Dia tak ingin Aisyah terlibat masalah hukum. Sementara itu, Aisyah mendapat telepon dari ayahnya. Aisyah, ada rumor dari Jakarta. Kamu deket sama temen cewek yang udah nikah. Hati-hati, nak. Jangan sampai nama keluarga tercemar. Aisyah berbohong, bilang itu hanya gosip. Tapi ayahnya tegas. Kalau benar, pulang ke Bandung. Kita obati kamu. Kata obati itu membuat Aisyah marah. Seolah dia sakit. Dia menutup telepon dengan air mata. Malamnya, Sari dan Aisyah bertengkar pertama kali. Sari bilang, mungkin kita harus berhenti, Ais. Aku nggak mau kamu menderita karena aku. Aisyah marah. Kamu pikir aku nggak menderita selama ini? Menyembunyikan perasaan bertahun-tahun. Mereka berdebat panjang, tapi akhirnya berpelukan, memutuskan untuk maju bersama. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi, Rial memberitahu keluarga Sari. Keesokan harinya, orang tua Sari datang ke Jakarta. Mereka menunggu di rumah Rial, dan Sari dipanggil. Ayah Sari, seorang pensiunan guru, marah besar. Kamu gila. Kamu selingkuh sama cewek. Ini dosa besar. Ibu Sari menangis. Kami besarkan kamu dengan baik, Sar. Kenapa jadi begini? Sari mencoba jelaskan, Pak, Ma, aku cinta Aisyah. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Tapi ayahnya tak mendengar. Dia mengancam memutus hubungan jika Sari tak kembali ke Riau. Sari pulang ke apartemen Aisyah dengan hati hancur. Mereka nggak mau terima aku lagi, Ais. Aisyah memeluknya, tapi di dalam, dia takut hal yang sama akan terjadi padanya. Mereka mulai merencanakan hidup baru, mungkin pindah ke Bali di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi uang mereka terbatas, dan pekerjaan Sari sebagai guru bisa hilang jika rumor menyebar. Beberapa hari kemudian, Maya, rekan Aisyah, datang ke apartemen. Ais, aku dengar dari temen. Kamu sama Sari. Wah, berani banget. Maya sebenarnya mendukung, dia punya teman gay, tapi dia ingatkan. Di kantor, bos kita konserati. Hati-hati. Aisyah khawatir, tapi dia tak mau mundur. Konflik memuncak ketika Rial datang lagi, kali ini dengan adiknya. Mereka memaksa Sari pulang. Kamu istriku. Kamu nggak bisa tinggal gini, seru Rial. Sari menolak, aku minta cerai, Ri. Adik Rial marah, hampir memukul Aisyah, tapi Sari menghalangi. Jangan sentuh dia. Akhirnya mereka pergi, tapi Rial ancam laporkan ke polisi atas penyimpangan moral. Sari dan Aisyah kini hidup dalam ketakutan. Mereka menghindari keluar rumah, tapi cinta mereka semakin kuat. Sari mulai mencari dukungan online, bergabung dengan komunitas LGBT di Indonesia, membaca cerita orang lain yang berjuang. Aisyah juga, dia menulis jurnal tentang perasaannya, tentang bagaimana masyarakat memaksa orang menyembunyikan identitas. Tapi tekanan semakin besar. Ibu Aisyah menelepon, Aisyah, ayahmu sakit. Pulanglah. Aisyah tahu ini jebakan, tapi dia pergi ke Bandung. Di sana keluarganya mengadakan intervensi. Ayahnya bilang, kami tahu tentang kamu dan Sari. Ini pengaruh setan. Kami akan bawa kamu ke dukun atau psikolog.
Aisyah menangis, "Pa, ini bukan penyakit." Tapi mereka tak mendengar. Aisyah kabur kembali ke Jakarta, tapi hatinya terluka dalam. Kembali di Jakarta, Aisyah menceritakan semuanya pada Sari. "Mereka mau sembuhkan aku, Sar. Seolah aku rusak." Sari memeluknya erat. "Kita kuat bersama, Ais." Tapi di dalam, Sari ragu. Apakah layak semua pengorbanan ini? Dia kehilangan keluarga, suami, mungkin pekerjaan. Di sekolah, rekan guru mulai bergosip. Kepala sekolah memanggilnya. "Bu Sari, ada rumor yang gak baik. Kalau benar, kami harus pertimbangkan posisi Anda." Sari menyangkal, tapi dia tahu waktunya terbatas. Aisyah juga menghadapi masalah di kantor. Bosnya, Pak Budi, memanggilnya. "Aisyah, performa kamu menurun. Ada masalah pribadi." Aisyah bilang tidak, tapi Pak Budi tahu. "Saya dengar dari Rial, teman saya." "Hati-hati, ya. Kantor ini pegang nilai-nilai keluarga." Aisyah pulang dengan marah. Dia memutuskan resign, mencari pekerjaan relance. Mereka mulai hidup lebih tertutup, tapi cinta mereka berkembang. Mereka berbagi mimpi, membangun rumah kecil, mungkin adopsi anak suatu hari. Tapi realitas menghantam. Rial ajukan cerai, tapi dia tuntut harta gonogini dan tuduh Sari selingkuh. Di pengadilan, hakim bertanya alasan cerai. Sari bilang ketidakcocokan, tapi Rial ungkap semuanya. Dia selingkuh sama wanita. Ruang sidang gempar. Hakim menggeleng, "Ini masalah moral. Saya sarankan konseling." Sari keluar pengadilan dengan malu. Media lokal mulai liput, meski tak besar, tapi cukup untuk membuat mereka dikenal. Teman-teman menjauh. Hanya Maya yang tetap setia, membawa makanan dan dukungan. "Kalian berani, loh. Banyak yang seperti kalian tapi sembunyi." Konflik internal Sari semakin dalam. Malam-malam dia bermimpi buruk, keluarganya menolaknya, masyarakat melempar batu. Dia bertanya pada Aisyah, "Apa kita salah, Ais? Agama bilang ini dosa." Aisyah, yang juga beragama, berjuang dengan itu. "Agama ajarkan cinta, Sar. Bukan benci." Mereka mulai mencari ulama progresi, membaca tafsir yang lebih inklusi. Tapi tekanan mencapai puncak ketika ayah Sari sakit. Ibu menelepon, "Pulanglah, Sar. Ayahmu kritis." Tapi tanpa Aisyah. Sari terpecah. Dia pergi sendirian ke Yogyakarta. Di rumah sakit, ayahnya lemah. "Sar, makan papa kalau keras. Tapi kembalilah ke jalan benar." Sari menangis, "Pa, aku bahagia dengan Aisyah." Ayahnya diam, tapi sebelum meninggal, dia bisik, "Papa sayang kamu apa adanya." Kata-kata itu memberi Sari kekuatan, tapi juga kesedihan. Kembali ke Jakarta, Sari lebih tegas. "Aku nggak mau sembunyi lagi, Ais." Mereka memutuskan keluar dari Jakarta, pindah ke Bali. Aisyah dapat pekerjaan remote, Sari mulai bisnis kecil. Tapi sebelum pergi, ada konfrontasi terakhir dengan Rial. Dia datang mabuk, "Kamu hancurkan hidupku, Sar." Sari bilang, "Ma, Ri. Aku bohongi kamu dan diri sendiri." Rial pergi dengan hati hancur, tapi dia mulai introspeksi. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Masyarakat lebih toleran, ada komunitas LGBT. Tapi masa lalu menghantui. Ibu Sari menelepon kadang-kadang, tapi hubungan renggang. Keluarga Aisyah memutus kontak total. Hidup di Bali membawa angin segar, tapi juga tantangan baru. Aisyah dan Sari menyewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan seni. Aisyah bekerja sebagai relancer desain, Sari membuka kai kecil dengan menu tradisional. Mereka bahagia, tapi bayangan masa lalu tak hilang.
Sari sering termenung memikirkan anak yang mungkin tak pernah dia miliki karena pilihan ini. Suatu hari, Maya datang berkunjung. Kalian hebat, loh. Banyak yang terinspirasi. Maya cerita tentang teman-teman yang mulai terbuka. Tapi ada berita buruk, di Jakarta, ada kampanye anti-LGBT yang semakin kuat, dengan demo dan fatwa. Aisyah khawatir bagaimana kalau menyebar ke sini. Konflik baru muncul ketika Sari bertemu mantan teman kuliah, Lina, yang ternyata juga lesbian. Lina mengajak mereka ke acara komunitas. Di sana Sari melihat banyak cerita mirip, penolakan keluarga, kehilangan pekerjaan. Tapi juga harapan. Namun, Lina terlalu dekat dengan Sari, membuat Aisyah cemburu. Sar, kamu sering banget chat sama Lina. Sari bilang, cuma teman, Ais. Aku butuh support. Pertengkaran meledak. Aisyah tuduh Sari ragu lagi. Kamu pikir aku nggak korban banyak? Aku kehilangan keluarga karena kamu. Sari balas, aku juga. Aku cerai, kehilangan ayah. Mereka pisah tidur malam itu, tapi paginya, mereka baikan, sadar bahwa tekanan luar membuat mereka rapuh. Kemudian, Ibu Sari datang tiba-tiba. Sar, aku rindu kamu. Mereka bertemu di KAE. Ibu menangis, aku nggak setuju, tapi kamu anakku. Sari bahagia, tapi ibu tambah, tapi jangan ajak Aisyah ke rumah. Itu menyakitkan, tapi langkah pertama. Aisyah juga mendapat surat dari adiknya. Kak, aku kangen. Ayah masih marah, tapi aku dukung kamu. Itu memberi harapan. Tapi masyarakat Bali tak selalu ramah. Ada tetangga yang gosip, 2 cewek tinggal bareng. Pasti aneh. Mereka dihadapi pilihan sembunyi atau lawan. Mereka memilih lawan. Sari ikut seminar tentang hak LGBT, berbicara tentang pengalamannya. Aisyah mendukung, meski takut. Reaksi campur, dukungan dan hujatan. Online mereka dapat comment, dosa. Kembali ke Itrah. Puncaknya ketika ada ancaman dari kelompok radikal. Mereka dapat pesan anonim, hati-hati, kami tahu kalian di Ubud. Sari panik, ingin kembali ke Jakarta. Aisyah bilang, kita nggak lari lagi. Mereka lapor polisi, meski polisi bilang, ini sulit, Bu. Hukum belum lindungi. Dalam ketakutan itu, cinta mereka diuji. Sari bilang, kalau harus pilih, aku pilih kamu, Ais. Mereka semakin dekat, tapi harga yang dibayar tinggi, kesehatan mental mereka terganggu, Sari mulai insomnia, Aisyah depresi. Tahun berlalu, Sari dan Aisyah semakin kuat. Sari berkembang, Aisyah dapat klien besar. Mereka punya lingkaran teman yang mendukung. Tapi luka lama tak sembuh total. Sari kadang menangis ingat ayahnya, Aisyah merindukan keluarganya. Suatu hari, Rial datang ke Bali. Sar, aku minta maaf. Aku sekarang paham. Rial sudah menikah lagi, bahagia. Aku salah paksa kamu. Sari memakan, tapi itu menutup babak lama. Keluarga mulai melunak. Ibu Sari datang lagi, kali ini bertemu Aisyah. Aku nggak paham, tapi kalau Sar bahagia. Itu langkah besar. Ayah Aisyah menelepon, pulanglah, nak. Kami rindu. Aisyah pergi ke Bandung, mereka bicara panjang. Ayah bilang, aku takut dosa, tapi aku lebih takut kehilangan anak. Rekonsiliasi lambat, tapi nyata. Tapi masyarakat masih keras. Ada undang-undang baru yang mengancam hak LGBT. Sari dan Aisyah ikut advokasi, bergabung denganmu. Mereka berjuang untuk hak, tapi lelah. Sari bilang, kadang aku pikir, apa layak semua ini? Aisyah jawab, layak karena kita hidup jujur. Di akhir perjalanan, mereka duduk di pantai Bali, matahari terbenam. Kita bayar mahal, Sar.
Tapi kita dapat kebebasan. Sari mengangguk. Cinta mereka bertahan melalui badai. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?